Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prestasi, selamat datang di Podcast SMP Negeri 4. Perkenalkan, saya Punggawa Putra Ginanjar, selaku pembawa acara podcast hari ini, dan saya ditemani oleh Putri Ditani, dan saya ditemani oleh saya Fatir Leonel Mesiantari Putra, selaku Ketua OSIS periode 2024-2025. Kali ini kita akan membahas tema membangun karakter melalui pendidikan pada generasi Z. bakal seru nih. Jangan lupa tonton sampai akhir ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, aku mau dulu nih sama Kang Fatir. Jadi apa aja sih proses yang dilaluin sama Kang Fatir pas tadi pemilihan ketua OSIS? Kalau secara pengalaman saya sendiri, saya udah melewati beberapa tahap, yaitu dimulai dari seleksi dari beberapa anggota yang mendaftarkan menjadi BPH, lalu mulai dari tes wawancara bersama guru-guru, lalu dimulai lagi dengan tes kepemimpinan di saat sidang, lalu sampai di mana saat mulai pilketos atau pemilihannya itu di saat menegangkan sih. Cuman menurut saya ya semua itu bisa dilewati dengan mudah kalau kita punya niat dan usaha. Nah, Kang Fatir, saya punya pertanyaan. Menurut Kak Akang, nilai-nilai apa saja yang penting untuk ditanamkan kepada generasi Z agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang berkarakter kuat? Untuk generasi Z sendiri, saya jika memperhatikan untuk generasi Z terlihat mental yang belum kebentuk secara prima. Mereka masih takut untuk seperti maju ke depan, seperti public speaking di depan banyak orang. Mental mereka tuh masih harus dibentuk lebih kuat lagi. Juga mereka menurut saya sendiri terlalu dimanjakan oleh lingkungan sekitar. Jadi mereka tidak biasa dengan lingkungan yang keras jika didatangi secara tiba-tiba. Lanjut, kemudian gimana dengan anak-anak yang kurang mampu untuk bersekolah dan berakhir menjadi pemulung atau pengemis? Kalau menurut saya itu sesuai ya dengan keadaan pemulung dan pengemis tersebut. Anak-anak yang memang sudah bernasib menjadi pemulung dan pengemis tersebut bisa saja ya masuk ke sekolah lagi jika mereka bisa atau mampu. Dan saya sih lebih menyarankan ya untuk mungkin pemerintah, untuk beberapa sekolah untuk membiayai orang-orang yang kurang mampu tersebut, karena di saat mereka memulung dan mengemis tersebut, anak-anak itu punya potensi yang besar untuk menciptakan sebuah prestasi dalam sekolah yang memang mereka mau masuk. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana pendidikan dapat membantu generasi Z mengatasi tantangan mental health dan mengembangkan ketangguhan mental? Untuk dalam pendidikan sendiri, mereka harus dikeraskan lagi dalam hal seperti kedisiplinan saat belajar. Contohnya seperti mengumpulkan tugas, mengerjakan piket. Jadi itu hal-hal kecil seperti itu di dalam kegiatan saat kita bersekolah sehari-hari, itu tidak bisa disepelekan, karena ya seperti itu jika disepelekan mereka tuh menganggap hal-hal kecil itu remeh sehingga mereka jadi tidak mampu. Jadi saya rekomendasikan juga untuk beberapa guru yang mengajar untuk sedikit mengeraskan yang murid-murid generasi Z, karena generasi Z ini adalah generasi yang menurut saya cukup lemah secara mental. Dalam bahasa kasarnya dia gampang terkena mental gitu. Oke, terima kasih Kak Fatir. Ya, sama. Nah, gimana nih sudah berbincang-bincang kan sama Kang Fatir. Nah, di sini kita punya perwakilan dari agen perubahan yang nggak salah seru nih. Halo semuanya, aku Rika Nusantara, perwakilan dari agen perubahan. Nah, sebelum kita masuk ke pembicaraannya, aku mau nanya dulu dong sama Rika. Boleh. Nah, selama Rika ada di agen perubahan, apa aja sih yang dilakuin? Untuk kegiatannya itu yang pertama ada Risk Day, yang kedua itu in-house training, yang ketiga agen perubahan juga sering banget hadir seminar dari luar yang bikin pengetahuan kita tentang perlindungan tuh luas banget. Seru banget ya. Tapi kalau dari semuanya itu, apa sih yang bikin seru? Yang bikin seru itu dan terkesan itu
pelatihan tuh lama banget dan juga berkali-kali hujan terus reda hujan reda. Nah, jadi di situ kita kumpul bareng-bareng cerita pastinya sih. Oke, jadi kita langsung pembahasannya ya. Nah, menurut kita sendiri, apa sih tanggapannya tentang anak-anak yang kurang mampu untuk bersekolah dan belajar menjadi pemulung atau pelukis? Ya, pada diskusi seperti itu menjelaskan bahwa pembesarannya pendidikan dan juga peluang ekonomi. Untuk solusinya kapan jalannya ya inovasi yang melibatkan pemerintah utamanya masyarakat dan juga lembaga swadaya untuk membantu akses pendidikan, peluang ekonomi dan juga pelatihan keterampilan. Wah, betul banget nih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut kita apa sih tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan karakter generasi Z melalui pendidikan? Kalau untuk tantangannya yaitu pastinya tuh generasi yang sendiri atau generasi itu mempunyai rasa penasaran yang tinggi banget ya. Nah, maka dari itu tuh siswa tuh jadi terpacu untuk mengetahui bagaimana yang menjadi suka mengembangkan sesuatu tuh kayak kita kayak sesuai banget ya kayak berita yang udah menyeluruh banget maksudnya dan di media sosial juga banyak banget. Sekarang di samping saya ada Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Indira Handika. Aku dari perwakilan dari Peer Council. Di, kamu nanya, bagaimana sih rasanya selama menjabat sebagai wakil ketua pikir? Tentu merasa senang dan bangga ya. Apalagi saya cukup banyak berkontribusi dalam kegiatan yang pernah diadakan di SMK 4 Kota Bekasi. Bagaimana pendidikan dapat membantu generasi Z mengatasi tantangan mental health dan mengembangkan ketangguhan mental? Oke, dalam bidang pendidikan kan pasti melibatkan dari guru. Nah, guru-guru ini bisa kasih solusi, ide, atau saran buat murid-muridnya yang punya masalah mental health. Kalau menurut kamu nih, nilai-nilai apa saja yang penting untuk ditanamkan kepada generasi Z agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang berkarakter kuat? Menurut aku, generasi Z perlu nilai-nilai moral, sikap, serta attitude. Terima kasih ya, Edi. Di sini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu Ibu Darwati Komaria, pengajar mata pelajaran IPA. Halo sahabat spasi. Menurut Ibu, apa saja strategi yang efektif untuk mengajarkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi kepada generasi Z di lingkungan sekolah? Ya, jadi strategi yang bisa dilakukan untuk memasak komunikasi dari Gen Z. Gen Z itu kan seperti sudah kita ketahui bersama, mereka akrab dengan gawai ya, dengan gadgetnya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan gadget tersebut menjadi lebih bermakna kepada kalian, khususnya generasi Z. Jadi bisa juga dilakukan untuk memasak komunikasi kalian, diantaranya kalian bisa melihat di kanal YouTube dari narasumber untuk public speaking. Jadi kalian bisa belajar bagaimana metode berbicara, kemudian bagaimana membangun kepercayaan kalian untuk berbicara di depan khalayak umum seperti itu kan ya. Kemudian bagaimana kalian bisa mengasah keterampilan bertanya kalian, itu bisa melihat dari kanal-kanal YouTube narasumber public speaking tersebut. Kemudian untuk kolaborasi itu kan berarti membangun jejaring gitu kan ya. Sehingga terjadi suatu komunikasi di dalamnya untuk mencapai tujuan bersama kan, kalau kolaborasi seperti itu. Untuk kolaborasi mungkin bisa juga kali dengan diasah seperti yang sudah dilakukan di sini, ada kerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu. Misalkan kalau kayak PNR itu sudah dilaksanakan di sini bekerjasama untuk mengadakan sarapan bersama, gitu kan. Kemudian ada program TTD, atau bisa juga ada momen-momen tertentu, misalkan setiap hari ulang tahun Palang Merah Indonesia bekerja sama dengan PMI ya, unit transfusi darahnya, mengadakan donor darah massal seperti itu. Kemudian bisa juga misalkan mengundang ahli gizi gitu supaya
anak-anak sekarang itu ngerti bahayanya stunting itu kan termasuk di dalamnya kolaborasi ya. Kolaborasi antara kalian sebagai Gen Z dengan dunia luar seperti itu. Terus apa saja sih tantangan utama yang untuk mengembangkan karakter dan melalui pendidikan pada generasi Z? Tantangan utamanya mungkin karena anak-anak sekarang itu ya kalian itu lebih dekat ke gadget. Jadi lebih bagaimana sebagai seorang guru sekaligus orang tua itu memberikan pemahaman kepada anak-anak bagaimana penggunaan gadget yang bijaksana. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa mengawasi link-link sumber-sumber apa saja yang dibuka oleh anak-anak gitu, oleh kalian seperti itu. Biasanya itu. Dan mungkin juga sebagai seorang guru lebih mengingatkan kepada anak-anak bahaya dari gadget, kemudian bagaimana menggunakan gadget dengan bijaksana, tidak sembarangan, gitu, memanfaatkan waktu, bahwa yang lebih utama adalah belajar. Tantangannya yang tadi, bagaimana memberikan pemahaman bahwa gadget ini bahaya loh buat kalian. Jadi dia punya dua sisi, ada sisi menguntungkannya, tetapi ada juga sisi merugikannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Halo sahabat Spasi, sekarang kita bersama Pada Daerah Matidaya, perwakilan tata usaha STM Negeri 4 Kota Bekasi. Oke Pak, saya dan Pak. Bagaimana tanggapan Bapak di masa ini di mana banyak anak-anak yang melanggar aturan sekolah? Melanggar peraturan sekolah itu sebenarnya jangan sampai terjadi, karena semenjak anak-anak masuk hari pertama sekolah, pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah sudah memberikan sosialisasi tentang aturan-aturan sekolah yang tidak boleh dilanggar. Kalau sampai aturan sekolah dilanggar, berpotensi akan menjadi masalah. Perlu pendekatan yang menyeluruh untuk mendengarkan dan mengetahui apa dibalik perilaku pelanggaran anak-anak terhadap aturan sekolah, dan perlu diberikan bimbingan untuk membantu anak-anak memahami akan pentingnya aturan yang ada. Selanjutnya Pak, bagaimana tanggapan Bapak anak-anak yang menggunakan kesempatan berpendidikan secara gratis? Sangat sekali, Pak. Pendidikan sudah diberikan gratis, tapi malah anak-anak menyia-nyiakan. Pendidikan itu adalah pintu menuju masa depan yang baik, atau bahkan lebih baik lagi. Sementara setiap orang pastinya memiliki harapan masa depannya lebih baik dari sekarang. Salah satu cara untuk meraih masa depan yang lebih baik itu adalah melalui pendidikan. Jadi sangat disayangkan kalau sampai pendidikan gratis itu disia-siakan, karena itu berarti akan menyia-nyiakan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Oke Pak, itu setelah dan makasih sudah menjawab pertanyaan. Terima kasih untuk sahabat Spasi yang sudah menyimak video kami sampai habis. Semoga diskusi ini memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kita semua untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan karakter yang kuat dan positif. Oke, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.